Inggih keranten Syekh Wiloso berkah rahmah hidayah ingkang rumentah dumateng panjenengan sedaya dalesan kawula sehingga kita panjang sami saged nindakaken salat Jumat kanthi berjamaah. Shalawat salam mugi punika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalah para kerabatipun, sahabatipun, tabiin, tabiat lan nember semrambah dumateng kita panjang sami ingkang satuhu saged nutupi nebang dados jauhipun. Jamaah Jumat rahimanallah. Alhamdulillah kita panjang sami sampun ngancik wonten malam gangsal likur 25 Ramadan. Ini adalah malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan. Sebentar lagi kurang 4 hari atau 5 hari lagi Pak, insyaallah kita panjang sampun masuk wulan Syawal. Di malam-malam yang terakhir adalah malam yang begitu dielulukan oleh Rasulullah, yaitu turunnya malam Lailatul Qadar. Saking Aisyah radhiyallahu anha sangat sungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beribadah di selain bulan malam tersebut. Hadis menika menunjukkan bilih malam 10 hari terakhir Ramadan menika sosok baginda Rasulullah sebagai manusia paling giat dalam beribadah Allah dengan sungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang penuh keutamaan untuk meningkatkan kualitas ketaatan, peribadahan, bertakarub, beriktikaf kepada Allah SWT. Kalimat bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir menunjukkan ajaran untuk kita tidak kendor dalam beribadah di akhir Ramadan. Sebagaimana fakta di masyarakat, hadis ini menunjukkan keistiqomahan beliau dalam giat beribadah sepanjang Ramadan dari awal, tengah sampai akhir. Semua hari di bulan Ramadan sangat istimewa dan semua muslim disarankan untuk melakukan ibadah dengan baik. 10 hari terakhir Ramadan yang sangat istimewa, banyak keutamaan di sepertiga bulan terakhir hingga Rasulullah mengencangkan ibadahnya. Pertama, kenapa Rasulullah mengencangkan ibadahnya? Pertama adalah 10 hari terakhir merupakan penutup bulan Ramadan yang penuh berkah, dan setiap malam amalan manusia dinilai dari amalan penutupnya. Nomor kali 10 terakhir wonten Ramadan inggih punika malam-malam yang paling dicintai Rasulullah SAW. Ingkang ketiga, kerinduan akan keindahan malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan yang keutamanya beridah melebihi sepanjang 1000 bulan. Keempat, beliau menyuguhkan kepada umat agar tidak terlena dalam kesibukan mempersiapkan kebutuhan hari raya, sehingga melupakan keutamaan beribadah di hari akhir. Sibuk dengan baju baru, sibuk dengan makanan-makanan yang harus dia siapkan, sibuk ke sana, sibuk ke sini. Itulah realita yang ada di masyarakat kita. Kalimat melebihi sesungguhnya beribadah di malam tersebut sebagai anjuran terhadap Rasulullah, memotivasi umat untuk menambah giat beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Apa saja amalan yang harus kita tingkatkan di malam 10 terakhir Ramadan? Yang pertama adalah sholatul lail dan memperpanjang sholat malam. Pada 10 malam terakhir Rasulullah tidak tidur. Lambung beliau dan para sahabat amat jauh dari tempat tidur. Beliau menghidupkan malam-malam tersebut untuk beribadah, sholat, zikir dan lain hingga waktu fajar. Kebiasaan beribadah di sebulan terakhir diturunkan kepada seluruh anggota keluarga, dan beliau untuk sama-sama menikmati kesahduan beribadah sepanjang malam sebagai penuturan Rasul Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah biasanya ketika masuki 10 Ramadan terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, artinya bersungguh-sungguh dalam beribadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ingkang nomor kalih inggih menika memperbanyak sedekah. Meningkatkan sedekah menjadi salah satu amalan utama di 10 terakhir
sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang ditemukan di bulan Ramadan, serta sebagai penyempurna ibadah puasa dan ibadah individu, karena tidak sempurna keimanan kualitas ibadah orang jika tidak ada keseimbangan antara ibadah spiritual dan ibadah sosial. Bersedekah di 10 terakhir tidak hanya ditentukan dalam sedekah wajib berupa zakat fitrah dan mal, akan tetapi juga dianjurkan memperbanyak sedekah sunnah dalam berbagai kebahagiaan, memberikan bekal makanan di hari raya Idul Fitri bagi duafa, keluarga, sanak saudara. Ini sudah tradisi di Indonesia, atau tradisi ater-ater. Kalau ater-aternya itu dipaskan di malam hari, mungkin kita ubah. Sekarang kan tidak makan, tapi sudah gula, roti, minyak. Kita berikan di malam terakhir, di malam-malam ganjil. Nah, sewaktu di malam 23, 21, 25, 27 kita memberikan oleh-oleh, memberikan makanan, memberikan uang, memberikan takjilan kepada saudara kita, kepada para jamaah yang ada di masjid yang ngaji, dan bertepatan di waktu malam itu turunnya Lailatul Qadar, maka ibadah kita penyangsami memberikan makanan, memberikan sesuatu di malam itu dinilai seperti beribadah 1000 bulan. Ingkang ketiga inggih punika iktikaf. Iktikaf berarti terdiam di dalam masjid dalam rangka beribadah subhanallah. Seseorang tidak keluar di masjid kecuali untuk memenuhi hajatnya sebagai manusia. Iktikaf memiliki kekhususan tempat dan aktivitas, yaitu masjid dan aktivitas ibadah mendekatkan diri pada Allah dengan berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, sholat sunnah, bersolawat, bertaubat, beristighfar, dan lain-lain sebagainya. Iktikaf dianjurkan setiap waktu, tetapi lebih ditekankan memasuki 10 hari malam Ramadan. Andapun di masa pandemi COVID-19 ini, kemungkinan sebagai umat Islam tidak dapat beriktikaf di masjid atau ada larangan berkumpul, akan tetapi seluruh aktivitas iktikaf dapat dilakukan, bisa dilakukan di rumah. Jika ingin tetap melakukan iktikaf secara individu di masjid, maka hendaklah dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Ingkang omko sekawan inggih menika tilawah Al-Qur'an. Meningkatkan membaca Al-Qur'an menjadi salah satu ibadah utama di 10 terakhir bulan Ramadan. Tidak sedikit umat Islam yang larut dalam tilawah Al-Quran sepanjang malam, baik di masjid maupun di rumah. Tilawah Al-Quran adalah ibadah yang ringan yang memiliki keutamaan yang besar. Tradisi mengejar keutamaan Al-Quran di akhir Ramadan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat yang cinta dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan cara umat mukmin mendapatkan syafaat pada hari kiamat, dan hal ini sangat dianjurkan untuk diamalkan selama bulan Ramadan, khususnya di malam 10 hari bulan Ramadan. Dari Abu Umamah dawuh, pilih Rasulullah SAW dawuh, hendaklah kalian membaca Al-Quran, karena ia nanti akan datang seperti pemberi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Bagi yang tidak bisa baca Al-Quran, ingin menghatam Al-Quran, bisa membaca Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad 3 kali, karena pahalanya orang yang membaca surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad 3 kali itu seperti membaca Al-Quran 30 juz. Bagi yang bisa baca Al-Quran, silahkan diperbanyak baca Al-Qurannya di setiap malam, bahkan sehabis sholat wajib dan lain-lain. Bahkan di HP kita, di televisi, di radio, di elektronik yang kita punyai, mari kita isi dengan bacaan-bacaan murattal Al-Quran, sehingga banyak memberikan ibadah amalan dumateng kita panjenengan sami. Yang kok gangsal nggih menika mengeluarkan zakat fitrah, karena belum diterima puasanya orang
puasa di bulan Ramadan kalau belum bayar zakat fitrah bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Kalau sudah dibayar zakat fitrahnya, maka amalan itu akan diterima Allah dan diganjar dengan ketakwaan dan jannah. Amin ya rabbal alamin. Mugi kita sami jamaah Masjid Alif menika kita sami saged pikantuk malam Lailatul Qadar menika, saged iktifak, memperbanyak sedekah, membaca tilawah Al-Qur'an dan salat-salat sunnah dan ibadah-ibadah lainnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil nadim wa anfa'ani wa iyyakum bima fihi fi adzikrir rahim wa taqabbal minni wa minkum talabatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu hirman liman jada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasul sayyidul khalaqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'alis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa ajibullaha 'abdallahi man da'akum wa sallallahu sallimu 'ala man bihillahu hadakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain wa 'ala tabi'ina wa arda anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma asyrik ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur nasarat dinin wahdul man taqal muslimin waj'al baladana hadhihi baldan thayyibah tajri fiha rahmuka wa sunnatur rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa la kulli hadha khalidna Allah laqfal alaik. Allahumma anal wahla wal baba wal sa'a wal munkar wal bahya wa syufa wal mahtalifa wa jadaida wal mihana ma dara minna ramadan min balidina hadha khashah wa in bil dari min muslim amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.